Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it. Secara logika, kekuatan dalam serangan yang dilakukan oleh Sulin konsumsinya pasti tidak sedikit. Hanya saja sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Adapun alasannya, Xiaoyan khawatir itu karena pasukan kekuatan abadi dari Dewa Kekosongan Taisu terus-menerus. Jika tidak, dalam pertarungan dengan intensitas tinggi untuk menghadapi Xiaoyan dan Xiao Yueli sendirian, itu seharusnya menjadi situasi yang berat baginya. Jadi dalam pertarungan di sini, Sulin masih memiliki keuntungan besar. Jika tidak, dia pasti sudah dikalahkan sekarang di bawah jari prajurit Susing. Pada saat ini, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah jari pembunuh bintang Xiaoyan. Dengan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir serangan Xiaoyan, namun di bawah kekuatan seperti itu, baju besi dewa palsu yang melindungi tubuh mereka bahkan tidak dapat mendukungnya. Sehingga tubuh sejumlah besar prajurit Taisu langsung meledak dan jatuh dari udara. Tapi dengan cara ini, itu memang dapat melemahkan kekuatan jari pembunuh bintang milik Xiaoyan. 7 langkah mengejutkan para dewa. Xiaoyan berteriak dan langsung mengambil beberapa langkah ke depan. Jelas keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia dengan kekuatan tubuh dewa asli super raksasa. 7 langkah mengejutkan para dewa juga menjadi semakin kuat. Segera bayangan kaki besar yang kokoh mengembun di udara, seolah-olah itu dapat menutupi langit dan matahari. Bahkan cangkupannya juga lebih mencengangkan. Melihat pemandangan itu, Xiao Yueli bahkan tidak pernah berpikir bahwa serangan Xiaoyan akan sangat mendominasi. Buka formasi. Saat Sulin melihat serangan datang satu demi satu, saat ini dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jadi dia berteriak untuk memulai konfrontasi formasi yang diatur oleh Taisu di Bintang Hongmeng. Pada saat ini ada total 5 kapal Dewa Kekosongan di sini dan jarak di antara keduanya juga sama, sehingga bisa mengaktifkan formasi besar secara instan. Bagaimanapun Dewa Kekosongan Taisu digunakan sebagai pemasok energi. Dan Dewa Kekosongan adalah mata formasi. Tiba-tiba formasi besar menyelimuti sebagian besar Bintang Hongmeng. Kemudian jejak darah mengembun di udara dan menyapu ke arah Xiaoyan. Setelah jejak darah itu perlahan berputar di udara, dia memancarkan kekuatan ganas. Goyan, hancurkan formasi ini. Xiaoyan berteriak kepada Goyan. Ingin menghancurkan formasi ini? Itu hanya angan-angan, karena ini adalah 10 formasi pembunuhan teratai Taisu saya. Jadi bagaimana mungkin Anda seorang semut bisa menghancurkannya? Hanya dengan mengatakannya. Sulin mencibir. Namun, tepat ketika kata-kata itu jatuh, tanda darah yang awalnya menempel pada Xiaoyan di udara, tiba-tiba meledak dan hancur di udara. Kemudian terbang menjauh, sehingga yang tersisa hanyalah cahaya biru yang aneh. Saat melihat ke arah cahaya biru itu, dia menemukan mata biru setinggi 100 kaki, dan cahaya biru itu keluar darinya, sehingga suara Sulin tiba-tiba berhenti. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiaoyan telah menyapu ke arah dengan kekuatan yang begitu menakutkan, yang membuat Sulin akhirnya terlihat panik, dan dia segera menggunakan senjata terlarang milik Taisu. Kemudian, 3 perisai dengan warna berbeda di sela-sela, tangan yang melambai meluas dengan cepat hingga ratusan kaki. Saat ketiga perisai itu terus berputar, dia memblokir di depan Sulin. 3 anjing dari keluarga tuh. Mengapa kalian tidak datang ke sini untuk membantu saya? Sulin berteriak dengan tajam. Jelas, di dunia Taisu, kecuali nama keluarga mereka, hanya mereka yang bermarga Su, yang merupakan garis keturunan asli Taisu. Status nama keluarga asing lainnya jauh lebih rendah. Tepat ketika ketiga tuh bersaudara mendengar auman Sulin, mereka juga ingin pergi. Tapi pada saat ini, dia sedang terjerat oleh orang kuat tingkat ketiga Dewa Abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali. Yang Mulia, kami akan segera datang. Ketiga itu bersaudara segera menjawab.
Namun beberapa sosok dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi terus menyapu ketiga bersaudara itu dengan serangan yang ganas. Anda punya cara untuk melebur, tapi apakah Anda masih ada cara untuk menjadi avatar? Jelas, Sulin tidak pernah menyangka sosok yang memenuhi langit saat ini. Mereka semua adalah dewa yang abadi. Bahkan saat dia menghadapi orang terkuat di alam dewa kuno, dia belum pernah melihat ada kekuatan seperti itu. Jadi Sulin hanya bisa bertarung sendirian dan berjuang sampai sekarang. Sebelumnya, Sulin berpikir bahwa kedua lawannya hanyalah semut, karena aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli tidak kuat sejak awal. Terutama Xiaoyan, meskipun dia juga tahu jika Xiaoyan berasal dari klan dewa asli, tapi dia tidak menyangka jika Xiaoyan akan begitu kuat. Hindari nirwana yang hancur. Sekarang, Sulin tidak punya pilihan selain menggunakan metode ruang lagi secara paksa. Tapi yang jelas, kekuatannya kali ini tidak sekuat sebelumnya. Karena meskipun Dewa Kekosongan Taisu dapat terus memasuk kekuatan abadinya, hanya saja, apa yang dilakukan Sulin adalah kekuatan aturan, yang hanya bisa digunakan oleh keabadian dewa. Meskipun kekuatan aturan memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi tidak mungkin untuk digunakan terlalu sering. Oleh karena itu, kilasan di mata Sulin sudah berniat mengelak saat ini. Karena jika dia terus berjuang, jika bala bantuan tidak dapat tiba tepat waktu, maka kemungkinan besar dia akan mati dalam pertarungan ini. Jadi dia segera ingin mundur dan dia segera melihat Dewa Kekosongan di antara mereka. Karena dia berpikir, jika dia ingin melarikan diri dari sini, maka tidak ada satu orang pun di sini yang bisa menghentikannya. Tidak peduli dari mana asal Anda, saya telah mengingat Anda, dan saya akan menghancurkan Anda saat itu. Setelah Sulin berbicara, dia melambaikan tangannya, kemudian sebuah retakan di kehampaan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang ke dalamnya. Segera satu Dewa Kekosongan Taisu berubah menjadi pelangi panjang dan langsung bergegas menuju kehampaan. Melihat pemandangan ini, ketiga tuh bersaudara juga langsung panik. Dan mereka juga ingin melarikan diri. Bagaimanapun, sepertinya sudah tidak ada kesempatan untuk mengalahkan lawan. Karena begitu Sulin melarikan diri, maka mereka akan mati di sini. Oleh karena itu, tak satu pun dari ketiga bersaudara itu yang berani bermalas-malasan sejenak, dan semua segera bergegas dengan kecepatan penuh menuju Dewa Kekosongan Taisu terdekat. Dan para prajurit Taisu yang tersisa, mereka semuanya dijadikan umpan meriam. Seolah-olah ketiganya tidak peduli dengan mereka. Karena dalam situasi seperti ini, hanya prajurit Taisu yang memiliki jiwa yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, ketiga tuh bersaudara tidak bisa mengendalikan situasinya terlalu banyak. Jadi, meskipun ada juga selusin orang kuat dari Taisu yang memiliki jiwa, dan mereka juga panglima tertinggi Taisu, hanya saja status mereka tidak sebaik ketiga tuh bersaudara. Namun, siapapun yang melihat ketiga tuh bersaudara melarikan diri, mereka juga langsung bergegas menuju Dewa Kekosongan. Melihat pemandangan itu, Xiao Yueli segera menyapu dengan kecepatan penuh untuk mengejar mereka. Ayah, mereka ingin melarikan diri. Xiao Yueli berteriak dengan panik. Bagaimanapun ini adalah kesempatan menangkap mereka. Jika dia melepaskan peluang seperti ini dan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja, maka akan sangat sulit untuk menemukan mereka lagi. Lagi pula, saat ini orang yang bisa dibunuh adalah yang mulia dari Taisu, yang merupakan bukan orang biasa. Dengan keberadaan seperti itu, dia cukup untuk membuat Taisu menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, mata Xiao Yueli menunjukkan kekhawatiran. Bagaimanapun sebelumnya Tuya telah berhasil melarikan diri sebelumnya, dan cukup sulit untuk menghentikannya tanpa persiapan apapun. Tapi saat ini, Xiaoyan masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Wow! Tepat ketika Xiao Yueli mengejarnya di udara, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan keras di udara karena Dewa Kekosongan Taisu. Yang di bawah Sulin benar-benar mengalami benturan keras.
Karena saat ini seluruh langit bintang Homek ditutupi lapisan formasi terlarang. Mereka diblokir formasi, tapi kapan ini dilakukan? Gumam Xiao Yueli dengan bingung, tapi dia juga tidak ragu-ragu saat melihat ini. Dan dia segera bergegas ke depan sambil mengayunkan sabit Dewa Kematian dengan liar ke arah Dewa Kekosongan. Tawar! Jelas tidak terkecuali, Dewa Kekosongan yang dibawa 3 bersaudara, mereka semua juga diblokir dan dihentikan secara paksa. Goyan, kerja bagus. Segera sosok Xiaoyan berubah menjadi tubuh biasa, kemudian dia menepuk mata anjing itu dan berkata dengan penuh penghargaan. Itu wajar dengan keberadaan Tuan Anjing. Anda hanya perlu memelototi Tuan Anjing dan semua makhluk hidup harus bergetar. Hei, bunuh 1000 pisau, kenapa Anda begitu kasar? Tuan Anjing masih berbicara, tapi kenapa Anda lari? Tepat ketika Goyan sedang berbicara, Xiaoyan sudah menginjak guntur ekstrim dan langsung bergegas menuju Dewa Kekosongan tempat Sulin berada. Kemudian sebuah guntur menyambar di mana-mana. Karena saat ini tombak pemecah bencana sudah ada di tangan Xiaoyan dan menuangkan kekuatan jantung guntur Hotian ke dalamnya dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, kemampuan guntur Hotian adalah dia dapat mengabaikan baju besi dewa palsu. Jadi Xiaoyan ingin mencoba, apakah tombak bencana dapat langsung menembus Dewa Kekosongan? Segera, tombak bencana itu menyapu seperti kilat yang menyilaukan. Ditambah dengan kekuatan guntur yang dahsyat, dia menusuk Dewa Kekosongan, yang menyebabkan suara robekan terdengar. Dan sebuah lubang besar segera menembus Dewa Kekosongan. Bahkan seluruh Dewa Kekosongan dipenuhi dengan guntur Hotian. Setelah melihat ini, Xiao Yueli juga bergegas masuk tanpa rasa takut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.